Pak Basuki Cahayapurnama on my right hand. Jadi tangan kanan gue Pak Ahok. Gue gak bakal siap. Nanti break rokok doang paling. Tadi kan gue kasih beberapa alasan kan. Yang pertama sih satu, kalau kata orang tuh ada yang bilang dia memperpecah bangsa, sebenarnya justru enggak sih. Kalau gue bilang malah sebenarnya dia mempersatukan bangsa. Kenapa? Karena gue jujur, umur gue 25 tahun, seumur hidup gue nih ya, belum pernah gue mau ikut pemilu. Baru kali ini gue ngerasa harus suara gue nggak boleh sayang-sayang dibuang, itu satu. Terus yang kedua, balik lagi soal pemersatu bangsa ini. Jadi di luar negeri itu temen gue cerita, di kedutaan besar itu biasanya KBRI itu kalau acara 17 Agustus mereka suka ada acara dan mau ngumpulin orang-orang Indonesia. Dan biasanya tuh susah gitu untuk kumpul. Kata mereka nih ya, 15-30 orang aja udah seneng gue. Nah terus gara-gara kasus kemarin yang kumpul di kedutaan besar di US dan di Swiss, yang gue denger dari temen gue, itu ribuan orang yang datang. Sampai orang kedubesnya bingung, nih manusia orang Indonesia dari mana aja kok bisa muncul gitu loh. Terus yang kedua, gue seumur umur belum pernah sih ngefans sama politisi. Itu sih kenapa alasannya bikin tato Ahok juga. Ada terlalu banyak deh alasannya kenapa gue harus tato dia. Gimana ya, kalau soal tato ini ada yang bilang nyolong panggung, nyolong ini. Lu ngapain juga sih nyolong panggung kayak apa segala macam. Gak ngerti ya, apapun yang gue buat orang udah merhatiin aja gitu. Sebenarnya tato ini hal biasa aja gitu. Gimana ya, luapan emosi atau ekspresi gitu kan. Gue nggak perlu lo semua yang anggap gue nyolong panggung atau segala macam kasih respect ke gue, atau gue nggak perlu lo salut ke gue soal tato ini. Gue nggak peduli juga gitu, ini urusan gue gitu. Jadi kalau gue soalnya gue sendiri mengartikan tato itu, setiap tato yang gue tato di badan gue ada artinya, dan itu mengingatkan gue dengan artinya. Jadi kalau gue tato Pak Ahok di sini, ngingetin gue adalah simbol dari perlawanan sama sistem yang udah terlalu parah di Indonesia gitu. Jadi dia benar-benar ngelawan, dan akibatnya lumayan gak enak buat dia gitu. Emosi dalam arti emosi ada berapa banyak. Orang ini biasanya kalau dengar kata emosi langsung ke marah-marah. Emosi itu bahasa Indonesianya itu bukan marah gitu. Gue emosinya nih, emosi gue lagi marah, emosinya lagi senang. Emosi gue dalam artian tuh ini adalah luapan emosi yang berbentuk ke peringatan sih sebenarnya. Semua tato yang gue taruh di sini ada Joker yang kartun, tapi Joker yang diperankan sama manusia gitu, si Heath Ledger. Di sini ada Leonidasnya diperankan sama orang, bukan Leonidas muka aslinya tapi si Gerard Butler, tapi sebagai simbol gitu. Menurut gue sih sebagai simbol. Nah Pak Ahok juga sama. Bisa transfer gambar. Namanya tracing. Jadi tangan kanan gue Pak Ahok, gue gak bakal siap. Tangan kanan gue idola gue sendiri. Boom. Kayak gitu tuh rasanya nggak sakit? Sakit banget. Sakit. Yoi. Cuman rasa itu harus diterima. Serius, kalau ngelawan tambah sakit. Sakit banget asli ya. Sakit banget kena tulang-tulang. Cuman belum sampai batasnya. Kalau ada batasnya pasti gue udah ponakan gue dipanggil Ahok atau cucunya mama. Karena nyokap ngefans banget sama Ahok. Mama tuh ngefans banget sama Ahok dari dia masih calon wakil gubernur, dari masih calon.
sampai dia bisa jadi gubernur aja, menurut gue tuh caranya juga udah luar biasa ya, kira bisa ada gubernur seperti Ahok gitu. Iya, belum pernah gue kayak ngerasain gini loh, ada maksudnya ada politisi ketangkep atau di penjara itu sedih, kalah pemilu sedih, nggak pernah gue. Pemilu siapa yang menang kita mah bodoh amat gitu loh. Tapi dengan adanya Pak Ahok nih jadi bikin banyak anak muda seumuran gue atau seumuran lebih di bawah gue jadi mau peduli sama politik gitu loh. Jadi mau mengungkapkan suaranya dia. Pionir sih berarti Pak Ahok tuh pionir. Senyumannya itu loh, senyuman waktu dalam penjara. Lagi break makan dulu. Habis makan lanjut kosa, bukan tatonya mau wudut lu wudut. Terus makan, break sebentar, terus lanjut lagi. Ini udah setengah jam prosesnya. Nah, atas ini body lotion. Dan tetap ada. Terus Ini namanya makan bareng Pak Ahok. Ayam goreng pakai sambal terasi. Biasa sih kok makan di suapin nyokap nih, karena lagi ada nyokap. Ya, penyiarnya nanya, kok sekarang mesti suapin nyokap? Gue cuma nyeletuk gitu, dia nangis dari situ. Enak mumpung masih ada. Break, nangis deh. Nah, kamu udah gak ada. Terus dia ngerasa, ya gue ngomong banyak kenangan, banyak momen. Manggung ke Papua gue ajak segala macem. Kalau udah nggak ada kita nggak nyesel. Ya jadi tadi kan break makan dulu, terus kita lanjut lah pokoknya lanjut nih. Gak usah break lagi, Kang, kelar Kang ya. Iya. Kalau nggak paling nanti break rokok doang paling. lancar gitu sekarang. Lancar. Ini mam, aduh kantitas mah. Ya, bang mah. Bentar. Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, idola remaja pintar dan cerdas masa kini. Kenapa sih Pak Ahok? Karena Pak Ahok ini adalah sosok atau lambang dari integritas yang dimiliki negara, potensi, berjiwa besar, dan gimana ya, pokoknya kinerjanya gokil. Dan baru kali ini setelah gua nggak tahu ya, mungkin gue so tahu kali ya, mungkin setelah zaman Soekarno akhirnya ada orang yang politisi yang diidolakan, politisi atau pejabat negara yang dipenjara tapi pendukungnya nangis. Gak pernah ada sih kayaknya sepanjang gue hidup, kayaknya ya, mungkin kalau gue salah. Yang pertama, yang kedua, kenapa gue mengidolakan Pak Ahok banget? Karena gue gak muluk-muluk gitu. Ini eranya, gue hidup di era gue ngeliatin dia gitu. Mungkin kalau misalnya para orang tua kita atau kakek nenek kita ketika di era Soekarno, jadi sangat mengidolakan Soekarno, itu eranya mereka, ini eranya kita. Harapan gue sih yang gue tunggu lagi, akan ada lebih banyak lagi orang kayak beliau, dari segi kinerjanya untuk negara, dari segi apa yang dikorbankan untuk negara. Karena dia bilang 2 tahun di penjara nggak bikin dia kapok untuk ada di pemerintahan Indonesia. Dia cuma bilang 2 tahun doang mah, dia nggak nyesel. Gokil lah, orang kayak dia jarang, jadi jangan disia-siain. Jangan sampai kayak salah satu pejabat kita yang zaman dulu, nggak zaman dulu sih, jadi direktur Bank Dunia, nggak usah disebutin namanya. Potensi-potensi yang harusnya bisa bawa Indonesia lebih baik. Kita orang benar cuma sedikit, yang curang lebih banyak. Jadi yang benar jadi kelihatannya kayak salah ya. Sedih sih sebenarnya. Ya, makanya ini pahlawan baru era modern. Perangnya lawan siapa? Penjajah, bukan lawan bangsa sendiri yang korupsi. Itu Pak Basuki Cahayapurnama. Keren banget. Gokil.